Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Novita, saya dari kelompok satu Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan menyelesaikan soal yang ketiga, yaitu membuat program untuk menampilkan n buah bilangan dengan pola 1, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 19, 28, dan seterusnya, dimulai dari bilangan ke X, dan tampilkan penjumlahan dari bilangan yang ditampilkan serta rata-rata selisih setiap bilangan. Buatlah dengan metode call by reference. Di sini contohnya untuk N sama dengan 4 dan X sama dengan 6. Deretnya itu 4, 6, 9, dan 13. Jumlahnya 32, rata-rata selisihnya 5. Dengan cara menghitung rata-rata selisih yang dimaksud itu 6 dikurangi 4 sama dengan 2. 13 6 dikurangi 4 sama dengan 2, 13 dikurangi 4 sama dengan 9, 13 dikurangi 6 sama dengan 7, 9 dikurang 4 sama dengan 5, 9 dikurang 6 sama dengan 3, dan 13 dikurang 9 sama dengan 4. Sehingga rata-ratanya itu 2 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 4 dibagi 6. Dan hasilnya adalah 5. Baiklah, langsung saja kita buat program C++-nya. Pertama, include IOStream. Include IOStream ini untuk supaya kita bisa melakukan operasi input dan output atau si in si out. Kemudian using namespace std. Ini supaya kita tidak perlu menambahkan std.2.2 di depan si in dan si out lagi. Nah, selanjutnya kita mulai dengan uh, membuat fungsi pola dari integer n. Integer pola integer n. Kemudian di eh kemudian dalam fungsi ini kita buat pernyataan kondisi di mana jika n kurang dari sama dengan 3, maka dia akan menghasilkan nilai 1. Dan di sini menggunakan return 1. Dan jika n-nya ini lebih dari 3, maka dia akan mereturn pola n-1 dijumlahkan dengan pola n plus 3, n min 3. Nah, untuk fungsi pola sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke prosedur hitung selisih rekursif. Void, hanya hitung selisih rekursif. Di sini parameternya ada integer array deret, kemudian integer i, integer j, integer i, integer n, integer resolusi dari total selisih, dan integer dari resolusi hitung selisih. Nah, prosedur ini untuk menghitung selisih antar elemen dalam array deret.
Hai. Nah, pertama di sini melakukan pengecekan kondisi yang mana jika I sama dengan N, sama dengan N, maka langsung di return atau dia langsung berakhir, berhenti. Fungsinya akan berhenti. Kemudian jika, oh ini tadi N-1. Lalu untuk yang ini jika J sama dengan N, maka dia akan memanggil jika J sama dengan. Nah, maka rekursinya ini dilanjutkan dengan em, I+1 dan I+2 menggunakan prosedur hitung selisih rekursif. Hitung selisih rekursif. Hitung selisih rekursif. Tadi I+1 dan I+2. Berarti sini deret I+1, I+2. N dan total selisih. Dan hitung selisih. Kemudian di return. Selanjutnya jika ini jika masih dalam batas arai, maka selisih antara deret I dan antara deret J dan deret I itu dengan eh, dijumlahkan ke total selisih. Lalu hitung selisihnya bertambah 1. Jadi di sini total selisih plus sama dengan absolut dari deret J dikurangi deret I. Lalu untuk hitung selisihnya bertambah 1. Plus. Kemudian rekursi dilanjutkan dengan J+1 untuk membandingkan I dengan elemen yang berikutnya. Jadi di sini kita panggil lagi. Ini hitung selisih rekursifnya, Pak. Prosedurnya. J+1 untuk I tadi berarti deret I J+1 deret I J+1 N total selisih dan hitung selisih. Untuk prosedur yang ini sudah selesai. Selanjutnya prosedur hitung deret. Prosedur hitung deret ini um, untuk menghitung elemen-elemen deret dan jumlah totalnya.
tipenya void, hitung deret. Ada integer x, integer n, integer solusi jumlah, integer array deret, dan integer indeks. Di sini dimulai dengan jika indeksnya sama dengan n, if indeks sama dengan n, maka dia akan return atau langsung mengakhiri fungsi ini. Selanjutnya jika indeksnya ini belum sama dengan n, maka dia akan melakukan setiap elemen deret indeks itu dihitung menggunakan pola x plus indeks. Ini di sini deret indeks itu sama dengan dia memanggil function pola tadi dengan x plus indeks. Lalu selanjutnya untuk jumlah ini, oh ya, deret indeks tadi ditambahkan ke jumlah ini menjadi jumlah plus sama dengan deret indeks. Kemudian melanjutkan rekursifnya dengan menambah dengan mengisi elemen berikutnya. Untuk mengisi elemen berikutnya dengan indeks plus 1. Sini prosedur hitung deretnya. Prosedur hitung deret, integer deret. Salah. Dia memanggil x, n, jumlah deret dengan indeks bertambah 1. Setelah untuk ini sudah selesai. Selanjutnya, untuk prosedur cetak deret. Cetak deret. Nah, prosedur cetak deret ini untuk mencetak elemen-elemen deret. Sini ada integer array deret, integer indeks, dan integer n. Dimulai dengan mengecek kondisi, di mana jika indeksnya sama dengan n, maka dia akan menampilkan garis baru, si out and line, dan berhenti. Jika tidak, maka dia akan menampilkan array deret indeks, kemudian yang dipisahkan oleh spasi. Nah, lalu
Rekursinya berlanjut untuk mencetak elemen berikutnya dengan indeks plus 1. Menggunakan prosedur cetak deret tadi. Cetak deret, array deret, ah, bisa ditulis deret saja. Deret dengan indeks bertambah 1 sampai ke N. Nah, lalu setelah ini kita masuk ke fungsi utama in main. Mulai. Pertama kita deklarasikan terlebih dahulu untuk variabel X, N, dan jumlah. Di sini jumlah kita inisialisasi untuk awalnya itu sama dengan 0. Kemudian untuk variabel rata selisih ini untuk menyimpan rata-rata selisihnya. Tipenya float supaya bisa menghasilkan bilangan berkoma nantinya. Kemudian kita mulai dengan program menampilkan teks masukkan X. Dan ini akan disimpan ke variabel X melalui si in. Kemudian begitu juga untuk nilai N, masukkan N. Disimpan ke variabel N. Lalu setelah ini, kita membuat array deret dengan ukuran N. Berarti tipenya integer. Integer deret N. Kemudian kita memanggil fungsi hitung deret tadi ini untuk mengisi array deret dan menghitung jumlah total elemen. Jadi di sini kita panggil hitung deret. Hitung deret dengan X, N, jumlah, deret, indeksnya 0 sampai ke 0. Kemudian kita inisialisasi ada total selisih dan hitung selisih yang nilai awalnya itu 0. Tipenya integer. Total selisih sama dengan 0 dan hitung selisih juga sama dengan 0. Ini untuk nilai awalnya. Kemudian melakukan pengecekan kondisi yang mana jika N lebih besar dari 1, maka dia akan menghitung total selisih dan jumlah pasangan menggunakan fungsi hitung selisih rekursif. Jadi dia di sini memanggil fungsi hitung selisih rekursif dengan deret dari 0, 1, N. Dengan total selisih dan hitung selisih. Kemudian jika setelah ini ada kondisi lagi jika hitung selisih sama dengan 0,
Jika hitung selisih sama dengan 0, maka rata selisihnya sama dengan 0. Oh, untuk lainnya, else, untuk selain hitung selisih sama dengan 0, jadi untuk hitung selisih yang bukan 0, maka rata selisihnya dihitung dengan ini float, di mana total selisih dibagi dengan hitung selisih. Lalu setelah ini si out tampilkan teks untuk deretnya ini. Kemudian untuk nilai-nilai deretnya ini kita panggil dengan fungsi cetak deret. Dengan deret dari 0 hingga N. Kemudian selanjutnya menampilkan jumlah ini untuk jumlah elemen deretnya. Tampilkan dengan nilai jumlah tadi, kemudian kita pindah ke baris baru dengan N-line. Kita tampilkan lagi untuk rata-rata selisihnya. Rata-rata selisih menampilkan nilai dari rata selisih. Kemudian N-line untuk pindah ke baris baru. Dan programnya selesai. Selanjutnya kita coba run. Oh, di sini titik koma. Nah, coba run. Di sini kita masukkan nilai X dan N-nya, kita coba samakan dengan contoh yang di soal supaya kita bisa tahu apakah program yang kita buat sudah benar atau belum. Di sini nilai X-nya itu sama dengan 6 dan nilai N sama dengan 4. Nah, maka deretnya adalah 4, 6, 9, dan 13. Jumlahnya 32 dan rata-rata selisihnya adalah 5. Jadi program tadi itu sudah benar. Hasilnya sama seperti yang dicontoh. Kemudian selanjutnya untuk flowchart-nya ini, untuk function pola, dia start, kemudian mengecek kondisi, apakah N lebih kecil sama dengan 3, apakah N kurang dari sama dengan 3, jika ya maka nilainya adalah 1, dan langsung ke N. Jika tidak, maka dia akan melakukan penjumlahan pola N-1 ditambah pola N plus 3. N-3. Maaf, ini seharusnya N-3. Kita ganti dulu N-3. Lalu selesai. Kemudian untuk prosedur hitung selisih rekursif. Ini seperti ini. Mulai, lalu mengecek kondisi apakah I sama dengan N-1. Jika ya, maka dia akan langsung berakhir. Jika tidak, maka dia akan mengecek lagi apakah J sama dengan N. Jika ya, maka dia akan melakukan prosedur hitung selisih rekursif.
dengan I plus 1 dan I plus 2 hingga N, lalu N. Jika tidak, maka dia akan eh, menjumlahkan total selisih dengan nilai absolut dari deret J dan deret I. Kemudian hitung selisihnya bertambah 1, lalu kemudian lakukan prosedur hitung selisih rekursif dengan J plus 1 sampai N untuk I. Lalu ending. Kemudian untuk prosedur hitung deret, dia dimulai lalu mengecek kondisi apakah indeks sama dengan N. Jika iya, maka dia akan langsung berakhir. Jika tidak, maka dia akan melakukan maka deret indeks akan sama dengan pola X plus indeks. Lalu hasil deret indeks tadi dijumlahkan ke jumlah. Kemudian melakukan prosedur hitung deret dengan indeks pertama 1, indeks plus 1, lalu selesai. Kemudian untuk prosedur cetak deret dimulai lalu mengecek kondisi apakah indeks sama dengan N. Jika ya, maka dia akan mencetak baris baru dan selesai. Jika tidak, maka dia akan menampilkan em, elemen deret indeks yang dipisahkan dengan spasi. Ini spasi. Lalu memang- dia akan melakukan prosedur cetak deret dengan indeks plus 1. Lalu selesai. Kemudian untuk fungsi main, nah, di sini dimulai lalu input nilai X dan N, lalu ada deret N, array deret N, kemudian memanggil prosedur hitung deret, lalu mengecek kondisi apakah N lebih dari 1. Jika ya, maka memanggil prosedur hitung selisih rekursif. Jika tidak, dan setelah prosedur hitung selisih rekursif, juga dia akan melakukan pengecekan apakah hitung selisih sama dengan 0. Jika iya, maka rata selisihnya sama dengan 0. Jika tidak, maka dia akan melakukan perhitungan untuk rata selisih dengan membagi total selisih dibagi dengan hitung selisih. Lalu setelah menampilkan nilai rata selisih, maka dia akan menampilkan teks untuk deret, lalu untuk elemen-elemen deretnya, dia akan memanggil prosedur cetak deret dari 0 sampai N, lalu menampilkan jumlah jumlah ini untuk berapa jumlah total seluruh deret itu. Lalu menampilkan rata selisih untuk berapa rata-rata selisih setiap elemen deret itu, dan kemudian N line untuk pindah ke baris baru, dan selesai. Kemudian ini untuk pseudocode-nya. Passing. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.